Halo, selamat datang di Kongko United TV. Pada saat kali ini gue pengen memberikan update ya dari Fabrizio Romano ya. Jadi dia cuma basically sih cuman apa yang ngomongin tentang Ten Hag lah gitu loh. Kalau Ten Hag sekarang ini juga lagi di approach ya, lagi dideketin lah sama dua klub lain ya. Dua klub lainnya ini masih nggak tahu siapa. Romano nggak bilang siapa mereka. Tapi ini tanda-tanda kalau ya Manchester United harus gerak cepat ya, harus gerak cepat banget kalau emang dia pengen pengen dapetin Erik ten Hag. Oke, masih ada beberapa game di Ajax ya, kalau nggak salah masih ada 9 atau berapa gitu ya, sampai akhir musim. Tetap gitu loh ya kan, udah bukan rahasia lagi gitu kalau Ten Hag udah mau selesai lah gitu di Ajax ya, dia pengen cari pengalaman baru ya kan, terutama di Premier League ya. Jadi untuk Premier League kita ngomongin ya, seandainya klub Premier League selain kita siapa gitu yang mau cari manajer baru, benar nggak? Apakah Tottenham Hotspur, ya kan? Apakah Tottenham Hotspur yang Conte masih nggak jelas nih mau gimana, ya kan? Siapa gitu kan? Dua klub ini benar-benar masih tanda tanya besar. Cuman kalau kita ngomong klub dari Premier League, menurut gua sih yang nggak ada yang lebih menarik daripada Manchester United, benar nggak? Walaupun kita emang lagi rebuild, tapi rebuild ini juga menurut gua sangat cocok gitu untuk manajer dari luar Inggris yang nggak pernah ngelatih di Inggris, karena ambisinya besar dong, gue pengen sukses ya kan. Gue pengen buktiin gitu kan kalau dia tuh manajer top. Jadi Ten Hag ini menurut gue kalau untuk kompetitor Inggris sih menurut gue sih kagak ada, walaupun misalnya si Tottenham Hotspur Indian of the Day dia bakal mencat Conte atau apa, tetap aja nggak ada sih yang lebih menarik daripada Manchester United ya, project lah gitu projectnya ya. Nggak tahu apakah Newcastle coba guide Ten Hag atau enggak, dan menurut gua Newcastle belum ready gitu loh untuk dapetin pelatih top ya. Menurut gue sih dia belum ready, dan gue ya Erik ten Hag ya termasuk pelatih top lah setelah sukses di Ajax. Jadi dia belum ready ya, karena oke lah dia pasti bakal spend banyak gitu kan, tapi tetap aja dia kan harus nge-rebuild dari nol, benar-benar dari nol. Kalau kita emang udah ada fondasinya gitu kan, minimal pemain-pemain kita nggak terlalu jelek lah, nggak sejelek Newcastle. Jadi kalau dari Inggris sih menurut gue sih nggak ada kompetisi ya. Menurut gue kita bisa gitu loh dapetin Ten Hag kalau emang manajemen kita tuh bener gitu kan ya. Jadi kita harusnya Ten Hag sih dapat gitu harusnya. Ya jangan sampai lebih milih Pochettino aja. Tapi nggak melepas kemungkinan nih, ada rumor di mana Luis Enrique ya ini katanya jadi target juga oleh Manchester United ya. Dan menurut gua rumor ini lebih ke arah nggak tepat ya kalau gue bilang ya. Kalau soal Mancini sih itu cuma spekulasi gue doang ya. Oke lah, banyak berita ngomongin Mancini itu sebentar ya. Oke, banyak berita kalau Mancini bakal tetap stay ya sebagai Italia head coach. Tapi gue mikir-mikir ya, lu bayangin aja gue sebagai fans Italia aja nggak acceptable gitu loh, nggak bisa gue terima gitu loh. Italia nggak lolos World Cup itu tuh nggak bisa diterima. Ya kita ngomong ini kompetisi 4 tahun sekali gitu, bener nggak? Ya, oke lah dia menangin Euro. Ya menurut gue menangin Euro masih ya itu kayak menangin FA Cup kali ya, bener nggak? Kayak menangin FA Cup. Tapi tetap aja lo tetap lolos gitu loh, lo tetap lolos Champions League, bener nggak? Ya lo tetap harus lolos Champions League. Kalau lu nggak lolos Champions League yang dimainin 4 tahun sekali, menurut gue sih itu udah berat gitu loh. Jujur aja sih Mancini di Italia menurut gue sih secara pribadi ngomongnya berat. Ya mungkin seandainya dia stay di Italia pun itu mungkin karena ya dia udah menangin Euro gitu. Tapi Euro itu tetep lah gitu loh, benar nggak sih? Nggak banyak yang tahu sih Euro tuh ada atau enggak ya, jujur aja sih ya, kalau kaum awam ya benar. Kalau kaum sepak bola mah tahu lah Euro sama World Cup. Tapi kalau kaum awam semuanya orang taunya World Cup gitu, bukan Euro ya kan, atau apalah gitu kan, benar. Jadi cuma taunya World Cup. Jadi menurut gue sih ya harusnya sih, pendapat pribadi gue sih harusnya tuh Mancini bisa di-cut ya. Kalau Mancini di-cut kan berarti kita ada opsi gitu loh ya, selain Pochettino gitu loh, benar. Daripada Pochettino ya mendingan Mancini lah gitu loh, kemana-mana ya. Gue sengaja kemarin kasih melempar pertanyaan kan di apa di post YouTube gua gitu kan. Lumayan sih pada responnya, gue kaget juga, padahal gue iseng aja gitu kan. Lagi kecewa banget Italia kalah. Tadi gue mau bikin video kan tentang Italia kalah atau Italia menang lolos itu atau apa, malah dia kalah. Jadi gue malas deh, udah malas. Gitu ya. Jadi untuk Mancini menurut gue sih masih ada kemungkinan dia bisa keluar dari Italia ya, karena menurut gue sih nggak acceptable banget gitu loh ya. Untuk ini masalahnya kan negara ya kan, lu megang negara bukan megang klub. Kalau klub kan setiap tahun ada kompetisi, kalau negara kan 2 tahun sekali gitu kan, benar nggak ya, 4 tahun sekali lah, masih 4 tahun sekali, tapi kan 2 tahun gitu, Euro sama World Cup.
itu nggak bisa nggak lolos gitu loh untuk sekelas Itali, nggak bisa sama sekali. Ya jadi kita lihat lah gitu ya. Kalau menurut gue sih tetap Itali, Mancini itu opsi yang sangat menarik ya untuk ya di Mang Pochettino sih menurut gue sih Mancini jauh lebih ada sistem ya, jauh lebih bagus gitu loh ya. Oke lah dia bekas Manchester City. Cuma kan itu udah lama banget, udah 10 tahun yang lalu gitu kan, benar nggak? Menurut gue sih dia masih oke-oke aja kalau emang dia mau untuk salah satunya. Tapi tetap lah target nomor satu tetap Ten Hag ya. Jangan gue ngomong Mancini terus mikirnya harus Mancini gitu. Tapi tetap menurut gue target nomor satu tetap Ten Hag bukan Mancini. Memang Mancini menurut gue sih alternatif yang menarik seandainya dia nggak lanjut lagi di Italia ya, seandainya nggak lanjut lagi di Italia. Nah yang kedua adalah si Luis Enrique ya, ini rumor dari mana ya, gue lupa deh, Daily Mail atau apalah ya, biasalah rumor-rumor di koran-koran rumornya Manchester United. Mungkin bisa benar, mungkin bisa enggak, tapi menurut gue timingnya sih sangat jelek kalau untuk Luis Enrique. Ya kita tahu ada World Cup, ya kan. Kalau pas ya, Spanyol main di World Cup kan berarti kan bisa 1 bulan gitu loh, benar nggak? Apakah keburu gitu loh kan ya? Apakah keburu bisa dapetin Luis Enrique sebelum pre-season? Benar nggak? Sebelum pre-season. Ya kalau Spanyol tiba-tiba sampai final atau apa kan ya berarti kan dia makin lama aja gitu kan, benar nggak? Dan seandainya dia lolos pun benar nggak, jadi maksudnya seandainya juara pun Spanyol itu udah pasti berat gitu untuk dapetin Luis Enrique. Jadi kalau menurut gue sih Luis Enrique ini rumor yang nggak menurut gue sih seandainya benar pun menurut gue sih nggak bakal terjadi gitu loh, benar nggak, lebih nggak bakal terjadi ya. Kesempatan itu terjadi itu lebih kecil lah ketimbang Mancini lah atau kalau gue bilang lah ya, karena ya gitulah ya kan, dia kelihatan banget masih pengen tetap di Spanyol ya kan, dan Spanyol nggak jelek loh kemarin pas Euro kemarin. Menurut gue lawan terberat Italia itu Spanyol pas lagi main tuh, wah gila nih, baru kali ini nih Italia kesusahan main gitu lawan Spanyol, bener nggak? Pas Euro kemarin tuh baru ya lawan Spanyol doang tuh mainnya gila, bener-bener kalah gitu, menurut gue kalah kelas gitu loh. Jadi kayak gitu ya kalau gue bilang sih untuk Luis Enrique sebagai alternatif gitu kan ya, atau sebagai dalam list, menurut gue sih itu kemungkinan besar rumornya nggak benar, dan seandainya benar pun ya berat. Ya berat banget lah kalau gue bilang ya, karena kita sekali lagi kita perlu banget dapetin gitu loh ya, dapetin pengganti Ranić ya sebelum preseason. Sebelum preseason. Jadi udah bisa di planning, bisa ada preseason yang tepat. Jadi kita pas awal musim, pas mulai tank langsung siap ngegas, benar, langsung siap ngegas ya, lupain lah musim ini yang gatot, bener-bener gatot, tapi kita bisa dapetin ya manajer top ya kan, manajer top untuk mengepalai project kita gitu loh ya, project kita yang baru lah ibaratnya ya. Tetap ya di luar dari rumor-rumor ini, gue bilang nomor satu tetap Erik ten Hag ya, pilihan gue. Semoga aja gerak cepet ya yang namanya Manchester United, manajemen Manchester United, karena gimana pun juga ada 2 klub lagi ya. Kalau dari klub Inggris sih gue nggak gitu khawatir, tapi kalau dari klub luar ya itu yang bahaya ya, itu yang bahaya. Kalau dari klub luar bisa aja dia ngambil karena digantungin sama Manchester United, dia ambil pekerjaan lain gitu loh, benar nggak? Karena ini dia udah open banget nih ya kan, Ten Hag udah open banget, nggak bakal lanjutin di Ajax, berarti Ajax juga bakal nyari. Kalau Ajax juga nyari ya berarti kan dia udah tinggal siap keluar aja gitu, tapi mau kemana? Jadi nggak bisa gantung lama-lama, dan kita berharap aja ya Manchester United melakukan hal yang benar gitu ya, nggak usah mikirin Pochettino atau apalah, benar nggak, ngapain sih? Gue dari dulu udah bilang gitu kan ya, Pochettino tuh malesnya itu ya dia di Spurs saya nggak bisa ngapa, ya udah kelar gitu loh di Premier League. Ngapain kita ambil buangan, manajer buangan yang dimana juga nggak ya, menurut gue prospeknya nggak terlalu besar gitu loh untuk bisa mengangkat kita ke next level ya. Karena ini kita bandinginnya sekarang bukan dengan Ole lagi. Pochettino dengan Ole mah menurut gue sih itu 11-12 benar. Tapi kalau Pochettino dengan Ten Hag segala macam ya, menurut gue sih ya udah beda jauh gitu loh, benar nggak? Harus Ten Hag yang harus bisa Ten Hag lah dapetin, bukan Pochettino lagi ya. Di luar dari itu sedikit update tentang Martial ya, mungkin kalian tahu, udah pernah dengar juga beritanya kalau Martial ternyata di Sevilla juga nggak gitu bagus ya mainnya ya. Jadi baru berapa kali main cuma baru 1 gol sama 1 assist ya. Padahal orang bilang, wih gila Martial ke Sevilla langsung gacor. Ya gila, baru game 2 game pertama gitu kan, menang, udah langsung di ini. Tapi jujur sih gue sayang juga sih ya kalau dia nggak bersinar. Karena kalau dia nggak bersinar artinya dia harus balik lagi ke Manchester United. Kalau balik lagi ke Manchester United berarti kita harus mikirin musim depan harus ngapain dengan Martial ya. Oke, di dalam kontraknya itu nggak ada perpanjang, nggak cuman ya loan doang, nggak ada buyout option, tapi
tetap aja gitu ya, kalau dia main bagus di Sevilla kan ya mungkin aja di Juni bisa kita jual untuk cari striker baru gitu loh, benar nggak ya? Cuman kalau sekarang kita stuck sama Martial, berarti Martial bakal rotasi sama Ronaldo. Apakah kita bakal beli striker baru setelah itu gitu loh? Nah, itu pertanyaannya kan jadinya kan. Itu gue sih tetap berharap iya, karena ya kita udah lihat lah Martial sebenarnya sih nggak jelek kalau gue bilang ya, cuma finishing dia aja tuh yang suka ya udah gitulah, hancur-hancuran lah ya. Paling itu doang yang gue bisa update ya dari beberapa ini berita yang ada ya. Yang paling menarik tetap lah kalau gue bilang sih mencari striker terbaru sama ya manajer selanjutnya siapa gitu, benar nggak ya? Gue sih jujur masih finger cross aja ya, semoga Mancini masuk ke dalam daftar. Ya kalau Mancini masuk ke dalam daftar lumayan gitu loh, benar nggak? Minimal ya kita ada Ten Hag, ada Mancini, dan ya mungkin Pochettino jadinya tersingkir lah atau apalah gitu, benar nggak? Karena gue jujur ya, kalau kalau sampai Pochettino yang jadi ya manajer ke tahun depannya, aduh, nontonnya juga kayaknya jadinya gimana ya? Nggak tahu sih, gue sih benar-benar nggak yakin aja sih Pochettino bisa bisa ngangkat kita ke next level lah, ya. Bukan berarti Ten Hag bisa gitu kan, tapi at least dengan Ten Hag kita ada sesuatu yang fresh dan baru, ya. Oke, sekian video dari gua ya. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.